Kita kedatangan tamu. Mungkin langsung aja Mas Risa sudah siap? Sudah siap. Oke, monggo Boleh. Mas, langsung saja dimulai Mas. Boleh. Saya share screen-nya ya. Share screen. Sudah muncul ya, Coach Billy ya? Sudah Mas. Siap, ini tak taruh bawah dulu biar enak. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas soal-soal tentang TPS, khususnya yang tentang analitik, akan ada penalaran umumnya dan ada sedikit berbau verbalnya juga. Pada intinya hari ini kita pengen bermain simple, kita pengen menekankan bahwa sebetulnya untuk mengerjakan TPS ini tidak perlu ribet, tidak perlu rumit. Yang paling utama adalah adik harus dalam kondisi prima agar bisa menggunakan logika dan bernalarnya yang paling optimal. Nah, sudah banyak kita bahas bersama bahwa waktu untuk UTBK ini terbatas, maka sebisa mungkin selesaikan satu soal di bawah 1 menit. Nah, nanti kita akan coba lihat bersama. Kalau misalnya waktunya masih banyak, maka gunakan logika dan penalaran seoptimal mungkin. Tapi ada kalanya, misalnya adik waktunya juga sudah mepet di akhir-akhir waktu tes UTBK, dan masih ada soal yang beberapa, maka daripada ngasal menjawab, karena ini modelnya juga adalah IRT, maka nanti ada trik-trik kiat-kiat khusus untuk menjawab soal ini, insya Allah juga akan tepat, tapi membutuhkan waktu yang lebih singkat. Pada dasarnya di sini yang ingin kita tekankan sebelum kita mulai adalah semua pembelajaran itu bisa kita kuasai melalui 2 metode. Metode yang pertama adalah adik adalah seorang yang sangat berbakat, seseorang yang sangat jenius. Maka itu materi apapun insya Allah akan mudah terserap dengan mudah. Dan ada opsi yang kedua, yaitu adik adalah anak yang disiplin tinggi, yang selalu berlatih terus, yang selalu terus mencoba untuk jadi lebih baik. Jadi dua arah ini adalah arah-arah yang bisa digunakan untuk menguasai suatu materi apapun yang akan ada di dunia ini. Nah, kalau misalnya supaya relate ke adik-adik dengan mudah, nih saya dulu pas waktu kecil suka baca komik, Coach Billy, Coach Sasirin, suka nonton anime juga. Kalau dulu saya sukanya nontonnya Kung Fu Boy, Dragon Ball. Nah, itu kalau adik-adik juga nonton, di situ, kalau di Kung Fu Boy tepatnya Chin-Mi ini kalau dibilang jenius, ya nggak terlalu jenius, karena musuhnya lebih banyak yang jenius, tapi Chin-Mi ini disiplinnya tinggi. Dia selalu berlatih terus menerus sehingga dia bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Pada dasarnya inspirasinya banyak dari film dan lain manapun juga mengajarkan yang sama, bahwa seseorang yang jenius pun biasanya digambarkan sebagai seseorang yang jahat, antagonis, itu bisa dikalahkan oleh orang yang disiplinnya tinggi. Maka di sini intisarinya adik-adik sangat berpeluang untuk tembus ke PTN yang adik-adik inginkan melalui jalur UTBK ini, karena alhamdulillah adik sudah mengikuti kelas persiapan TPS UTBK ini sejak dini sekali. Padahal waktu tesnya masih insya Allah di bulan Juli, atau bisa jadi nanti mundur juga. Oke, siap. Jadi kita mulai yuk. Kita mulai diskusinya ya Coach ya. Jadi seperti saya ulangi lagi, jadi hari ini akan ada 2 giveaway. Masing-masing nilainya adalah full beasiswa untuk kelas TPS UTBK di Primagama manapun. Bagi yang belum menjadi siswa Primagama, akan saya daftarkan uang pendaftarannya langsung ke cabangnya. Bagi yang sudah bergabung di Primagama untuk TPS UTBK, maka saya akan kembalikan senilai uang pendaftaran yang dibayarkan. Maka yuk, cara bermainnya akan ada 9 soal, silakan adik-adik nanti lihat, kerjakan dalam waktu 1-2 menit, nanti yang paling banyak menjawab benar akan mendapatkan hadiahnya. Yuk, insya Allah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal pertama. Dalam sebuah lelang lukisan, Frida, Gia, Hilda, Ilham, dan Julian memasang harga tertinggi agar lukisan itu terjual kepada mereka. Gia memasang harga lukisan lebih tinggi daripada Ilham, Hilda memasang harga di atas Gia, Julian tidak memasang harga lebih tinggi daripada Ilham, namun lebih tinggi daripada Frida. Pertanyaannya, lukisan tersebut terjual kepada
Yuk, adik-adik, saya nyalakan timer. Waktunya 1 menit ya. Silakan dicoba. Oke, mari kita lihat jawaban. Sudah 1 menit. Sudah ada yang menjawab? C, 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 C. Cakep. Pada benar semua. Yuk, kita bahas bersama ya. Di sini kita bahas yang cara yang lumayan cepat. Pada intinya ketika TPS, wah masih banyak yang jawab. Oke, saya tunggu dulu kalau gitu. Oke, jadi di sini yang ditanya, kalau di TPS analitik, usahakan pertama kita mengerti dulu konteksnya, apa yang ditulis di sini, terutama yang harus kita pahami adalah apa yang ditanya. Mari kita garis bawahi di sini, yang ditanyakan di sini adalah lukisan tersebut terjual kepada. Dan konteksnya di sini adalah ada sebuah lelang lukisan, di mana ada 5 anak di sini. Maka kalau lelang, maka yang akan menang dan mendapatkan lelang tersebut adalah yang memasang harga paling tinggi. Maka di sini kita tinggal cukup melihat kira-kira siapa yang memasang harga lebih tinggi. Yang di pertama, dia memasang harga lukisan lebih tinggi daripada Ilham, maka G lebih tinggi daripada I. Lalu yang kedua, Hilda memasang harga di atas Gia. Di sini. Yang ketiga, Julian tidak memasang harga lebih tinggi daripada Ilham. Ini sudah satu kalimat yang kita pakai. Tidak memasang harga lebih tinggi. Artinya dia bukanlah yang paling tinggi menaruh harganya. Sehingga Julian tidak mungkin menjadi yang paling tinggi menaruh harganya. Namun lebih tinggi daripada Frida. Jadi balik lagi Julian tidak. Maka dari sini simple jawabannya adalah C. Hilda. Jadi benar semua adik-adik sekalian. Alhamdulillah jawabnya banyak. Ini Coach Budi nih jawabnya benar semua. Nanti kita rekapnya sulit kayak ini Coach Budi nih. Coach Budi yang rekap itu. Ini soalnya Coach Budi yang bantu rekap. Susah ini. Saya pilih satu aja. Nanti soalnya dikasih kode ke saya yang mau dijadikan GP yang mana. Nanti langsung saya pilih jawabnya. Nanti 9 soal Coach Budi. Jadi nanti Coach Budi, jadi adik-adik sekalian, nanti kalau adik-adik tidak terpilih, salahkanlah Coach Budi, jangan salahkan saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Makin sulit. Sebuah restoran memberlakukan ketentuan pembelian paket makanan sebagai berikut. Jika ayam dipesan, bakso dan sosis juga harus ada. Telur dan tahu harus dipesan dalam paket yang sama. Gepuk dan kentang hanya jika sup ada. Jika gepuk tidak ada, ikan juga tidak boleh ada. Jika dalam suatu paket tidak ada sup, makanan yang mungkin tersedia dalam paket tersebut adalah, silakan 1 menit dari sekarang.
Coach Tasirin. Gambarnya Mas Risat bisa dimunculkan di pojok, Coach. Oh, lupa saya. Diklik satu orang Muncul saja. malah gambarnya Coach Billy. Jangan gambar saya. Saya ngomong soalnya sih. Siap, sudah 1 menit. Mari kita lihat jawabannya. Masya Allah, benar semua lagi, Coach. Coach Budi akan memiliki waktu yang sulit untuk memilih siapa yang menang. Jadi kembali lagi, kalau ada yang tidak menang, salahkanlah Coach Budi, jangan saya. Adik-adik jawabannya benar semua. Di sini kembali lagi, kalau waktunya sudah mepet, maka kita coba analisa yang cepat, tapi insya Allah masih tepat. Kembali lagi, TPS kita harus mempelajari konteksnya dan apa yang ditanya. Di sini konteksnya adalah sebuah restoran memberlakukan ketentuan pembelian paket makanan. Jadi yang kita lihat adalah paket makanan di sini. Lalu kita skip dulu, kita lihat pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah jika dalam suatu paket tidak ada sup, ini adalah kata kunci, maka makanan yang mungkin tersedia dalam paket tersebut adalah. Nah, dari sini kita baru lihat informasinya satu-satu. Yang pertama, jika ayam dipesan, bakso dan sosis juga harus ada. Artinya, ayam, bakso, dan sosis harus bersama. Kedua, telur dan tahu harus dipesan dalam paket yang sama. Kalau ada telur, harus ada tahu. Nah, ketiga, gepuk dan kentang hanya jika sup ada. Wah, ini sudah gampang. Maka di sini sudah kata kuncinya, gepuk dan kentang hanya boleh ada jika sup ada. Sedangkan pertanyaannya, tidak ada sup. Maka tidak ada juga gepuk dan kentang. Maka jawabannya, kalau adik waktunya mepet, tinggal mencari mana yang tidak ada gepuk dan kentang. A tidak mungkin, B ada gepuk, D ada gepuk, E juga ada gepuk. Maka jawabannya adalah C. Dan kalau adik punya banyak waktu, bisa refer lagi ke atasnya. Di sini tadi pertama, jika ayam dipesan, maka bakso dan sosis juga harus ada. Sudah betul. Dan yang kedua, telur dan tahu harus dipesan dalam paket yang sama. Sudah betul juga. Jawabannya C, betul. Coach Budi, selamat Anda memiliki waktu yang sulit untuk memilih pemenangnya. Siap ya, Dek ya? Kita lanjut. Waduh, Pak Surya juga ikut-ikutan menjawab. Ikutan TPS juga nih kayaknya. Siap. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Silakan. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah buku untuk setiap jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita menyukai kamus dan buku agama, Sinta menyukai buku sains, kamus agama dan sastra, Reni menyukai buku agama saja, Kila menyukai buku agama dan sastra, Putri menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah. Buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, silakan, 1 menit dari sekarang. Silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, berikan nomornya, karena takut nanti, saya anggap jawaban nomor 2, biar saya lebih mudah untuk memilihnya. Jadi jawabannya adalah nomornya, kemudian baru jawabannya. Ini kalau ngajar gini enak ya, Coach ya. Kita tinggal buka soalnya aja, adik-adiknya udah pinter semua ya. Ya. Silakan disertakan nomornya. Adik Alifa ini menjawab soal nomor berapa ini? (15 detik lagi). Ada musiknya enak ini ya, Coach. Oh iya, ada musiknya ya. Monggo, Coach, carikan musik, Coach. Oke, sudah 1 menit. Yuk, adik-adik, saya tak cek dulu jawabannya benar semua nggak? Masya Allah, udah pada pintar semua, Coach. Kayaknya udah bisa. Oke, jadi jawabannya benar adalah yang B, kamus. Gimana cara membahasnya? Kembali lagi konteksnya kalau kita dalam waktu yang terbatas ya. Jadi pahami dulu konteks pertanyaannya dan
Ya, dan apa yang dimaksud di sini. Pertama, Ibu Guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi. Jadi ada buku untuk 5 siswa. Tapi kuncinya adalah hanya tersedia 1 buah untuk setiap jenis buku saja. Jadi satu siswa hanya mendapatkan 1 buku. Skip. Langsung lompat ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah buku yang harus diberikan kepada kita adalah, jadi pertanyaannya adalah Tita. Oke, caranya gimana? Yang paling simpel, kita lihat dari satu-satu. Kita menyukai kamus dan buku agama. Wah, langsung gampang. Pertanyaannya adalah Tita, dan Tita hanya menyukai kamus dan buku agama. Lalu Sinta menyukai buku sains, kamus, agama, dan sastra. Belum relevan. Reni menyukai buku agama saja. Aha, ini kata kuncinya. Tadi Tita menyukai kamus dan buku agama. Tapi Reni hanya menyukai buku agama saja. Dan tadi konteksnya adalah Ibu Guru akan membagikan 1 buah buku untuk setiap siswa berdasarkan buku favorit mereka. Maka Reni harus mendapatkan buku agama. Oleh karenanya, Tita tidak mungkin mendapatkan buku agama, sehingga Tita akan mendapatkan B, kamus. Yes, luar Ya. biasa. Banyak sekali ini yang menjawab B. Mulai dari yang pertama, siapa ini tadi? Ada Alifa, kemudian Yuninda, Anselma, Ines, B. Ini siapa bacanya? BSKY. Kemudian Eka Bagas, Miranda, kemudian Marsa Salsabila, luar biasa. Anselma, Dila, Vina, Wafik, Ervin, Karunisa, Ratnasari. Ratnasari juga sering, hampir setiap kita live selalu hadir ini. Sifra Veronica, Alma, Johan, dan seterusnya. Wah, luar biasa. Banyak sekali. Patricia, jawab di belakang. Gara-gara ada hadiahnya, akhirnya semua jawab ya, Mas. Biasanya diam Jadi aja. Biasanya cuma nyimak. Sekarang keluar semua ikut jawab. Iya, luar biasa. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya, Coach Budi ya. Siap, silahkan Mas Oh, Rizal. Masya Allah, tadi saya lupa. Sebelum kita lanjut, adik-adik sekalian, ini lagi di bulan Ramadan, jadi terutama bagi yang Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan katanya, mudah-mudahan kalau bulan Ramadan, apalagi ibadahnya kita rutin, insya Allah doa akan lebih mudah dikabulkan. Jadi supaya kita berdoa bersama-sama, adik-adik tolong dong masukkan di kolom komentar, adik pada mau daftar kemana nih untuk SBMPTN-nya. Nanti di akhir sesi kita coba berdoa bersama dipimpin oleh Coach Tasirin. Siap, kita lanjut ya adik-adik sekalian ya. Silahkan. Soal berikutnya nomor 4. Waduh panjang, aku baca capek. Silakan adik-adik baca sendiri. Tapi soal ini agak sedikit rumit, maka saya akan berikan waktu tambahan menjadi total 90 detik. 1,5 menit. Ya. 1,5 menit. Ya. Silakan adik-adik. Oke, silakan adik-adik. Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada giveaway atau hadiahnya. Kita pilih 2 orang, tapi syaratnya yang bersangkutan adalah harus calon peserta UTBK 2020. Jadi tidak boleh karyawan, tidak boleh tentor, tidak boleh guru, dan seterusnya. Nanti akan dibuktikan oleh tanda pengenal yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, hadiahnya akan diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan di Primagama yang menjadi tempat belajar adik-adik. Syaratnya harus Primagama ya, Mas Rizal ya? Enjoy dong. Ya. Kalau tempat lain nanti Coach Budi yang bayari. Ya, saya beri dengan doa. Oke. Mana adik-adik, soal yang ini agak rumit ya. Sekali lagi Mbak jawabnya di kolom komentar, silahkan cantumkan nomornya, baru kemudian jawabannya. Ngeleknya agak panjang, Coach. Ya. Oh iya, maaf saya lupa. Jadi biasanya peserta itu sudah mulai jawab ketika soal ditampilkan. Oh, cuma di kita kan aman. Kita nantikan rekap siapa yang paling banyak menjawab benar ya, insya Allah. 8, 29, 30. Oke, sudah 90 detik, Coach Budi. Silahkan. Maka kita akan... Belum ada yang jawab. Oke, kita kasih tambahan waktu ya, Coach Billy ya, nggak apa-apa ya.
Ya Mas, oke monggo kasih tambahan waktu. Tambahan 30 detik. Ini memang soal ini sedikit challenging. Apalagi soalnya terkait dengan makan ini, fokusnya Mas ke kata-kata makannya kayaknya. Miranda Morales sudah muncul jawabannya A. Mana ya, kok di tempatku masih belum? Oh, lebih cepat sampean, mantap. Oh iya, dekat masalahnya ini. Tolong adik-adik dicantumkan ke ininya. Nah, ada nomornya, nomor soalnya. Wah, ini kayaknya jadi pertanyaan game changing nih ya Pak Coach Budi ya. Iya. Oke, siap. Sudah 2 menit totalnya. Adik-adik mungkin merasa soal ini jelimet, tapi sebenarnya tidak jelimet. Kembali lagi, TPS itu kita harus optimal dalam logis dan dalam kondisi yang prima. Yuk, bersama-sama lagi kita pelajari konteks kalimatnya dan pertanyaannya. Pertama, Ibu ingin menyiapkan makan malam dengan mempertimbangkan makanan kesukaan ayah dan anak-anak. Jadi, makan malam dipertimbangkan dengan makanan kesukaan ayah dan anak-anak. Skip. Kita langsung ke pertanyaan yang harus mengalah agar keluarga ini dapat makan malam dengan menu yang bervariasi adalah. Jadi konteksnya, mau masak makan malam, pertanyaannya adalah siapa yang harus mengalah agar keluarga ini dapat makan malam dengan menu yang bervariasi. Mari kita baca infonya satu-satu. Si ayah suka makan pecel lele dan sayur terong, tetapi tidak suka makan semur daging. Oke. Kedua, si sulung suka makan sayur terong dan gado-gado. Ia tidak mau makan yang lain kecuali jika ada juga yang mau makan gado-gado. Di sini adalah salah satu kata kuncinya. Intinya, si sulung baru mau makan makanan yang lain kalau ada yang mau makan gado-gado. Maka gado-gado nanti harus ada. Lalu, anak tengah di keluarga itu suka makan sayur bayam dan semur daging, tetapi tidak mau makan pecel lele jika si sulung tidak mau makan pecel lele juga. Ini juga salah satu lagi. Dia tidak mau makan pecel lele kalau si sulung tidak makan pecel lele juga. Yang terakhir, si bungsu suka makan sayur bayam dan abon, tetapi ia tidak mau makan gado-gado kecuali ayah mau makan semur daging. Si sulung tidak mau makan gado-gado kecuali kalau ayah mau makan semur daging. Nah, ini kata kuncinya sudah muncul semua. Intinya karena kita membahas yang mengalah, maka kita harus lebih fokus kepada kecuali, dan tidak suka. Di sini ayah tidak suka makan semur daging. Si sulung baru mau makan yang lain kalau ada yang makan gado-gado. Nah, tadi gado-gado itu ada di si bungsu. Si bungsu itu tidak mau makan gado-gado kecuali ayah mau makan semur daging. Nah, ini sudah ketemu nih polanya nih. Jadi si sulung baru mau makan yang lain kalau ada gado-gado, dan si bungsu baru mau makan gado-gado kalau ayah mau makan semur daging. Maka kalau tidak ada gado-gado, si sulung dan si bungsu tidak akan makan. Maka di sini yang harus mengalah adalah si ayah. Karena di sini si bungsu menetapkan bahwa dia baru mau makan gado-gado kalau ayah juga makan semur daging. Sedangkan ayah tidak suka semur daging. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Banyak yang benar. Hampir semuanya benar. Hampir semuanya benar, Mas. Tak kira susah. Ternyata cukup butuh waktu tambahan saja ya, Coach ya. Iya, betul. Coach Billy ada yang tambahin, Coach Billy? Itu di unmute, kirain ada mau tambahkan? Enggak, jadi banyak yang benar karena ada tambahan waktu. Andai kan nggak ada tambahan waktu ya mungkin sudah lepas gitu. Benar, masalah di TPS kan memang masalah kecepatan dan ketepatan gitu. Benar. Ya. Kalau soalnya sih insya Allah bisa dikerjakan semua sama adik-adik. Cuman handicapnya memang ada di waktu. Bagaimana harus selesai dalam waktu 1 menit. Keterampilan membaca, mencerna maksud dari yang dibaca dan kemudian merealisasikan dalam jawaban itu sih. Siap. Ya. Oke, kita lanjut ke. Mas Rizat, ada yang mau lewat sebentar, diizinkan ya? Silakan.
cita-cita selalu ada di depanmu. Maju dan berkembanglah, sukses dengan Primagama. Primagama terdepan dalam prestasi. We are the professional and I get the best for you. We are the professional and I get the best for you. Maju dan berkembanglah, sukses dengan Primagama. Primagama terdepan dalam prestasi. Iya. Oke, adik-adik sekali lagi bagi yang saat ini masih membutuhkan pendampingan karena terbukti mengerjakan soal yang cukup panjang ternyata butuh tambahan waktu, ini perlu kecepatan, maka silakan adik-adik bisa menghubungi Primagama di kantor cabang yang terdekat. Insya Allah Primagama siap menemani adik-adik mempersiapkan diri menjelang UTBK 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020 nanti. Cakep. Ini Patricia kok nangis, kenapa ini Patricia? Jawabannya salah, Coach. Jawabannya salah, oke. Ini ada pertanyaan dari Julian. Tika, kalau ada pernyataan A tidak duduk tepat di sebelah kanan B, itu berarti A di sebelah kiri atau A tetap di kanan tapi diselingi yang lain dahulu. Ini mungkin bisa dijawab nanti aja. Kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya dulu karena nanti takut waktunya nggak cukup. Ya. Mas Rizal, ya? Ini tak share-kan ya, Coach Budi ya? Silakan. Oke. Yulianti nanti ya, Dik ya, tolong ingetin ya. Nah, lanjut nomor 5. Oke, kok nggak mau. Nah, nomor 5 waktunya hanya 1 menit lagi. Ayo, silakan adik-adik. Dari tadi kita belum menggunakan kertas dan pena, maka nomor 5 ini sudah saya sarankan menggunakan kertas dan pena. Maka monggo silakan, nomor 5 1 menit dari sekarang. Yang mau jawab silahkan tetap mencantumkan nomor soalnya, biar kami tidak susah merekapnya. 5 titik jawaban, misalnya seperti itu. Iya, sudah 1 menit. Sudah ada yang jawab belum ya? Belum ada, karena lag. Jadi, tambahan waktu, silakan. Oh iya, lupa ya, ada lag-nya juga ya. Betul. Ya, mungkin tambah 30 detik cukup, Mas. Jadi, tambah 30 detik ya. Ini hanya simulasi adik-adik, nanti ketika di real UTBK-nya usahakan selesai di bawah 1 menit, sehingga adik masih mempunyai waktu yang ekstra untuk mereview kembali soal-soal yang belum terselesaikan atau yang masih ragu-ragu. Mas Andri Chandra sudah masuk dengan jawabannya. Iya, sudah 90 detik, Coach. Ya, silakan Mas Rizal. Tidak apa-apa, sambil menunggu. Karena di Facebooknya mesti nge-like. Jadi adik-adik sekalian, jawabannya betul adalah yang A. Yuk, ini adalah soal yang membutuhkan pena dan kertas. Sebenarnya bisa juga tanpa, tapi untuk lebih pasti kita menggunakan pena dan kertas. Konteksnya dulu, ada 7 guru les. Namanya Ratna, Junaidi, Maya, dan sekian dan sekian. Mereka mengajar di 7 kelas berbeda, yaitu HIJKLMN, dari Senin sampai Minggu. Maka di satu hari hanya ada 1 guru yang mengajar di kelas yang berbeda-beda.
Pertanyaannya, skip. Pertanyaannya, jika Ratna mengajar kelas H pada hari Selasa, maka kombinasi yang benar adalah, yuk di sini kita harus pakai coret-coret. Maka saya miringin sedikit. Ini adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Paling cepat kita lihat yang mudah dulu. Di sini Maya mengajar kelas K pada hari Rabu. Oh, gampang. Di sini maka Maya mengajar kelas K. Kusri tidak mengajar kelas H maupun J. Jadwal kelasnya sehari setelah Leni mengajar kelas M. Nanti saja. Tiara mengajar kelas L pada hari Jumat. Maka Jumat Tiara adalah kelas L. Junaidi mengajar di hari Senin, tapi bukan kelas J maupun N. Maka Senin adalah Junaidi, tapi bukan J atau N. Lalu pertanyaannya tadi, jika Ratna mengajar kelas H pada hari Selasa, maka Selasa adalah Ratna dan kelas H, maka kombinasi yang benar adalah, nah jadi adik-adik ini adalah yang seperti ini yang kita lihat. Tadi kita kembali yang belum kita bahas adalah Kusri. Kusri tidak mengajar kelas H maupun J, jadwal kelasnya sehari setelah Leni mengajar kelas M. Maka hanya ada Sabtu, Minggu, dan Kamis. Kalau berdampingan setelahnya, maka Leni ada di hari Sabtu dan M, dan Kusri ada di hari Minggu. Dan Kusri bukan kelas H atau J. Kita lihat, nama yang belum muncul adalah Wisnu. Jadi Wisnu ada di hari Kamis, sudah betul. Sebenarnya tidak ada jawaban Wisnu Kamis yang lain, maka jawabannya adalah yang A sebenarnya. Ini mudah, tapi untuk memastikan, yuk kita lihat. Di hari Minggu, Kusri tidak mengajar kelas H ataupun J. Kelas H sudah diajar oleh Ratna di hari Selasa, maka bukan itu. Maka yang tersisa kemungkinannya adalah, dan di sini di hari Senin, Junaidi tidak mengajar kelas C dan kelas N. Oh, maaf deh, ini ada WhatsApp masuk, jadi terpecah konsentrasinya. Jadi di sini jawabannya adalah Wisnu mengajar kelas yang C. Ini adalah sesimpel itu sebenarnya. Jadi nanti kalau adik-adik mau memastikan, bisa dipastikan lagi jumlah kelasnya ada apa saja, HIJ, KLMN, dan di sini bukan kelas H, bukan kelas C, bukan kelas C, bukan kelas N, maka Wisnu yang tersisa adalah yang kelas C. Ini yang karena ditanya si Wisnu, tapi nanti kalau ditanya Junaidi dan Kusri, maka adik harus menggunakan kombinasi dengan jumlah kelas yang lainnya. Seperti itu. Jawabannya gimana, Coach Budi? Wes, luar biasa. Ini adik-adik juga sudah banyak yang menjawab ini. Ada banyak anak yang, banyak adik-adik yang menjawab. Oh, Tentor juga menjawab ini. Mas Andri Chandra kalau tidak salah ini dari Primagama ini. Iya. Oke, luar biasa. Primagama Magetan ya? Kenapa? Mas Andri Chandra itu Primagama Magetan kah? Bukan. Mas Andri Chandra itu kalau tidak salah Kalimantan. Oh. Ada Mas Chandra Magetan itu ada, tapi Chandra saja, tidak pakai Andri. Siap. Kalau nggak salah. Karena tidak kenal semuanya. Jadi adik-adik, soal nomor 5 ini memang harus menggunakan kertas dan pena, tapi tadi sebenarnya kalau adik punya daya ingat yang cukup kuat, tinggal mencari si Maya, tinggal mencari Ratna, tinggal mencari si Junaidi, maka juga sudah terbentuk polanya sendiri. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini akan digunakan untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 9. C. Ini caranya gimana, Coach Billy ya? Berarti tak tunjukkan soalnya, kalimatnya ini dulu aja ya, paragrafnya dulu ya, Coach Billy ya, biar enak ya. Ya, mungkin kalimat ini adik-adik boleh simpan dulu, atau mungkin difoto dulu, atau mungkin dioret-oret dulu, dikasih waktu, karena nanti 4 pertanyaan berikutnya itu ngikuti dari teks ini. Nah, nanti kalau Mas Risat bolak-balik ya repot jadinya. Biasanya kalau sudah coret-coretnya itu kan pasti coret-coretannya kan tetap. Itu biasanya bisa digunakan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Jadi adik-adik soal-soal konteks ini biasanya harus bolak-balik, tapi di sini karena hanya satu layar, maka tadi monggo kalau adik-adik mau screenshot silahkan, tapi nanti saya juga akan coba bolak-balik.
Intinya soal ini digunakan untuk nomor 6 sampai dengan 9. Silakan saya berikan waktu, ini karena masih konteks kalimatnya dulu, saya berikan waktu 30 detik dulu ya untuk menjawab ya, untuk membaca ya. Silakan deh dibaca. Oke, sudah 30 detik. Sekarang saya lompat ke soal nomor 6 dulu. Nanti saya kembalikan ke konteks paragraf ini ya. Kita lihat soal nomor 6. Pada hari apakah atlet Odi dijadwalkan istirahat? Nah, monggo. Silakan. Pada hari apakah atlet Odi dijadwalkan istirahat? Silakan. 1 menit mulai dari sekarang. Yuk, silahkan adik-adik. Lumayan hadiahnya. Biaya bimbelnya akan dibayarkan oleh Mas Rishad. Ya. Untuk 2 orang. Ini dalam rangka berbagi di Ramadan maupun yang sekaligus dalam suasana pandemi COVID-2019. 2020. Oh, COVID-19. Ya. COVID-19, karena ditemukannya 2019. Terus Miranda sudah muncul, Miranda Moralis. Waduh. Jawabannya D. Selamat bergabung Mas Bayu Nugroho. Ini dari Primagama Boyolali, kalau tidak salah. Boyolali Pandanaran. Alhamdulillah, sudah 1 menit Coach. Kita jawab ya Coach ya. Silakan. Jadi ini serupa dengan soal nomor 5 tadi. Sangat disarankan menggunakan pensil dan kertas untuk menjawab ini. Pada intinya, kita pelajari dulu konteksnya. Konteksnya adalah seorang pelatih bulu tangkis mengatur 5 orang atletnya, Kiki, Lili, Mimi, Nana, dan Odi, untuk latihan intensif pada saat menjelang kompetisi di bulan depan. Di luar hari Sabtu dan Minggu, yang merupakan hari kunjungan ke keluarga masing-masing, jadwal latihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Artinya, hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur, tidak ada latihan intensif. Maka di sini seperti tadi, yuk kita mulai coret-coret. Nah, coret-coret di mana? Ini di atas aja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu dan Minggu sebenarnya libur tapi nggak apa-apa. Di sini yang kita susun adalah jadwal istirahatnya ya, karena yang tadi konteksnya di sini adalah istirahatnya. Poin pertama, setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, karena hanya ada 5 atlet, maka setiap hari harus ada 1 atlet yang istirahat. Itu konteks yang pertama. Yang kedua, atlet Kiki istirahat pada hari Rabu setelah 2 hari sebelumnya dan 2 hari sesudahnya berlatih keras. Artinya hari Rabu yang istirahat adalah Kiki. Atlet Lili istirahat 3 hari berturut-turut, termasuk hari kunjungan keluarga setelah 4 hari berturut-turut berlatih keras. Kuncinya 2, ini setelah 4 hari berturut-turut berlatih keras, dan dia istirahat 3 hari berturut-turut. Artinya hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Maka ini adalah Lili istirahat di hari Jumat. Atlet Mimi istirahat pada hari Senin untuk kemudian berlatih keras selama 4 hari berturut-turut. Maka di sini adalah Mimi. Atlet Nana istirahat pada hari Selasa, sedangkan 4 hari lainnya untuk berlatih keras. Maka di sini adalah atlet Nana. Nah, maka sudah terbentuk jadwal istirahatnya. Supaya nanti saya juga nggak bolak-balik, saya catat dulu juga tulisannya ya, Coach ya. Oke, maka pertanyaannya yang terakhir, sedangkan atlet Odi belum ditentukan pada hari apa ia beristirahat di luar hari Sabtu dan Minggu yang memang sebagai hari keluarga. Maka di sini harus menyambung dengan yang pertama tadi, di 1 hari hanya ada 1 atlet yang istirahat, maka hari yang tersisa hanyalah Kamis. Maka Odi istirahat di hari Kamis.
Sudah seperti ini, maka bisa kita lihat jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada hari apakah atlet OD dijadwalkan istirahat? Maka jawabannya adalah D, Kamis. Seperti jawaban yang tadi. Gimana jawabannya Coach Budi? Banyak yang benar nggak Coach? Lumayan, ini jawabannya semuanya D. Tidak ada yang jawab selain D sepertinya. Alhamdulillah. Apa berarti tadi memang soal penentuan nomor 4 dan 5 ya? Iya, betul. Yang selain dijawabnya Kamis. Iya, Siap. terakhir jamnya hari Kamis. D. Siap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Berarti karena tadi soal konteksnya sudah kejawab, mungkin soal berikutnya kita berikan waktu 45 detik saja ya. Ya, rata-ratanya sudah jadi masalahnya. Ya. Yuk, soal nomor 7. Atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat adalah, wah ini nggak nyampe 45 detik, udah serius. Ya 30 detik aja deh, monggo. Ini yang di Facebook masih muncul soal yang nomor 5 ini. Nomor 6 sekarang ini. Siap. Nge-lag-nya lumayan. Nah, ini baru berganti soal nomor 7. Ya, kita tambahi 30 detik lagi ya. Ya. Siap. Oh, ini nomor 7 sudah ada yang Jadi jawab. kalau siarannya nggak pakai Zoom sih nggak nge-lag karena kita kan bawa Link. Facebooknya ke Zoom. Anjir. Akhirnya muter. Wah, Patricia sudah menjawab dengan benar, jadi tidak perlu menangis lagi. Oke, sudah habis waktunya. Dan jawabannya betul adalah B. Bagaimana? Coba saya tulis lagi tadi yang sudah kita jawab bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Senin ada Mimi, Nana, Kiki, Odi, dan Lili. Pertanyaannya, atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat adalah, ingat adik-adik, ini adalah jadwal istirahat, maka konteksnya di hari Jumat, yang istirahat adalah Lili, maka tinggal mencari jawaban yang tidak ada lilinya. A salah, C salah, D salah, E salah. Maka jawabannya adalah B. Itu karena konteksnya satu hari hanya ada satu atlet yang istirahat. Alhamdulillah benar semua Coach Budi. Ya, betul. Semua adik luar biasa ini. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya ya. Silakan. Soal nomor 8. Masih punya ya ceritanya ya. Sama kayak tadi kita ambilnya 30 detik saja. Silakan adik-adik, 30 detik dari sekarang. Oke, sudah 30 detik. Sudah ada yang jawab belum ya? Belum, karena baru berganti layarnya. Baru ganti. Tambah 30 detik lagi. Ya, berarti nge-lag-nya sekitar 1 menit. Iya, kayaknya. Nggak nyampe ya, 30 detik ya? 30 detik kan kayaknya. Iya. Oh, ini sekalian kita ini ya, jadi ngerti ya. Iya. Nah, ada yang jawab Satria. Ya. Dek, Satria, jangan lupa tambahkan nomornya, Dek. Nanti Coach Budi agak sulit untuk merekamnya. Wah, ini kayaknya akan jadi konten dengan komen terbanyak kayaknya, Coach ya. Betul. Oke, sudah 30 adik-adik sekalian. Oke, karena kembali lagi saya tak tuliskan lagi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Senin ada Mimi, ada Nana, ada ada Kiki, ada Odi, dan ada Lili. Jadi di sini ditanya, setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama maksimal sebanyak. Sebenarnya cara simpelnya mudah, kita tinggal melihat atasnya saja, tapi kita coba yang lebih full-nya dulu. Jadi di sini adalah jadwal istirahat, maka
Maka di hari Senin yang berlatih adalah Nana, Kiki, Odi, dan juga Lili. Maka di sini kita tinggal mencoba saja ambil satu kombinasi, misalnya Nana dan Kiki. Nana dan Kiki tidak akan bertemu di hari Selasa karena Nana istirahat, tidak akan bertemu di hari Rabu karena Kiki istirahat, akan bertemu di hari Kamis karena hanya Odi yang istirahat, akan bertemu di hari Jumat karena hanya Lili yang istirahat. Artinya satu pasangan akan bertemu maksimal nanti bingung rancu ini. 3 hari. Jawabannya alhamdulillah siap. Semuanya. Banyak yang benar. Iya. Oh, ada yang masih salah juga, ada yang B, ada yang jawab, berapa orang jawab B. Oh, ini Pak Surya ngalah ini kayaknya Pak Surya. Sengaja itu. Sengaja ngalah itu. Iya, oke. Pak Surya, padahal tadi kalau benar semua aku mau ngirim topi Pak Surya, tapi nggak jadi, alhamdulillah. Siap. Lanjut. Nomor 9, soal terakhir. Ini berarti oh, nggak apa-apa. Tak tunggu atau gimana, Coach ya? Ditunggu aja ya? Tunggu aja. Oh, tunggu dulu ya. Tunggu sampai berganti ya? Ya, slide-nya berganti nanti baru 30 dari itu aja, Mas Rizal. Nah, gitu aja ya mainnya ya. Iya. Ganti masalahnya layarnya. Slide yang berganti, langsung saya pencet 30 detik ya, Dek. Oke, belum ya? Belum. Ya, 30 detik dari sekarang. Oke, 30 detik dari sekarang. Menunggu dengan diiringi suara burung di alam semesta. Ya, Miranda Morales sudah menjawab. Waduh, ini Miranda cepet banget ya. Miranda ini keturunan mana, Dik? Kok ada nama Moralesnya, Dik? Yuninda juga cepat banget. Oke, sudah 30 detik. Dibahas ya, Coach ya? Silakan. Saya tuliskan lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Senin ada Miranda, Mimi, Nana, Odi, dan juga Lili. Maaf, tadi M saya pikir Miranda yang menjawab ya, Mimi. Oke. Jadi di sini adik-adik yang ditanya adalah pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih 3 hari berturut-turut adalah, maka karena Sabtu dan Minggu adalah istirahat, 3 hari berturut-turut ini bisa didapatkan Senin, Selasa, Rabu, lalu Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Rabu, Kamis, Jumat. Cara melihatnya simple, misalnya kita melihat Senin, Selasa, Rabu, pasangan siapa yang akan berlatih berturut-turut, maka adalah pasangan yang istirahatnya di hari Kamis dan Jumat. Karena kalau mereka istirahat di Kamis Jumat, pasti mereka berlatih bersama di hari Senin, Selasa, Rabu. Maka tinggal kita lihat untuk Senin, Selasa, Rabu yang ini, yang istirahat di hari Kamis Jumat adalah Odi dan Lili, maka pasangan yang akan berlatih bersama di Senin, Selasa, Rabu adalah Odi dan Lili. Lalu untuk yang Selasa, Rabu, Kamis, pasangan yang istirahat di luar Selasa, Rabu, Kamis adalah Mimi dan Lili. Maka yang berlatih di Selasa, Rabu, Kamis adalah Mimi dan Lili. Lalu yang terakhir, untuk Rabu, Kamis, dan Jumat. Pasangan yang istirahat di luar hari Rabu, Kamis, Jumat hanya Mimi dan Nana. Maka yang berlatih di Rabu, Kamis, Jumat adalah Mimi dan Nana. Tinggal dicari jawabannya. Jawabannya adalah benar semua, yaitu yang A, karena ada Lili dan Mimi, dan ada Mimi dan Nana. Alhamdulillah, Ya, sudah selesai semua, Coach Budi. Soalnya Coach Budi. Iya, alhamdulillah. Berarti tepat jam 11 ini Mas Rizal selesai. 1 jam persis. Gimana Ya. Coach Budi nanti akan rekap dulu terus umumkan di Oh, sudah ketemu Mas. Oh, sadis. Sama smartnya pakai analitik gitu.
Sudah ketemu. Cuman ini nanti kita belum syaratnya kan salah satunya identitas dan juga bukti pembayaran kalau memang sudah bayar. Makanya nanti kita cek di situ. Kalau memang dua orang yang sudah terpilih ini ternyata satu bukan siswa, terus kemudian ternyata mungkin statusnya bukan lagi siswa tetapi mungkin mahasiswa atau yang lainnya, berarti ini bisa kita ganti dengan pemenang yang lain. Gitu ya Mas ya? Setuju. Kita verifikasi dulu. Ini belum kita verifikasi, tapi sudah kita hitung dari jawaban-jawaban yang masuk tadi, sudah ketemu 2 orang. Oke, berarti nanti Coach Budi akan umumkan di grup Facebooknya gitu ya, Coach Budi ya? Ya, atau diumumkan sekarang? Monggo, silakan Coach Budi. Sambil nunggu adik-adik nulis mimpinya mau kuliah di PTN mana, jurusan apa, biar nanti Coach Tasirin katanya di akhir mau ngasih tambahan doa. Gitu. Oke. Coach Tasirin doanya sudah disiapkan ya? Doanya yang paling mudah dan itu mencakup kepentingan dunia akhirat. Sapu jagat. Ya. Jadi tadi ada yang kelewat tadi pertanyaannya di Yulianti. Tadi kalau ada pernyataan A tidak duduk tepat di sebelah kanan B, maka memang kecenderungannya adalah A tepat duduk di sebelah kanan B, tapi diselingi beberapa orang terlebih dahulu. Tapi kembali lagi soal TPS ini, kita harus memahami konteks secara keseluruhan. Nah, kita tidak bisa hanya bermain dari perasaan, maka tetap pelajari konteks, karena bisa saja A ada di sebelah kiri B. Gitu ya, Coach Billy ya? Ya. Siap. Itu sama halnya makna atau. Jadi Menjadi. makna atau yang sudah pernah diceritakan ya sama sebenarnya dengan di sebelah kanan tidak tepat, berarti kan ya bisa geser ke kanannya atau geser ke kirinya. Itu aja. Betul. Jadi balik lagi adik-adik, tadi sudah kita lihat semua dan adik-adik alhamdulillah juga sudah mencoba sendiri. TPS itu tidak sulit sebenarnya. Tapi di sini yang harus diperlukan adalah pembiasaan adik-adik. Ketika adik-adik tidak biasa, belum terbiasa, maka yang pertama akan muncul ketika melihat soal tadi adalah gugup duluan. Jadi adik-adik sekalian, alhamdulillah sudah mulai dari sekarang, jadi sudah bisa untuk mempersiapkan untuk UTBK-nya. Dek Patricia mau masuk tapi menarik ini Mas Rizat. Jadi ini kalau untuk adik-adik semua, ini cara membawakan Mas Rizat ini sangat berbeda dengan tutor-tutor sebelumnya yang tampil di sini. Catatannya kalau saya satu ngelihatnya, adik-adik yang IPS itu mesti nanti menjadi lebih mudah kalau terbiasa dengan Mas Rizat, karena ketika analitiknya itu tidak meruntut satu persatu, tetapi mencoba memakai istilah saya logika terbalik. Jadi selalu menggunakan negasinya. Jadi kayak tadi dicari yang latihannya hari apa, Mas Rizat bermain istirahatnya hari apa. Nah itu kalau terbiasa seperti itu adik-adik yang IPS khususnya itu biasa ngikuti kayak gitu, ini soal menjadi lebih mudah semua. Ini mungkin kalau anak IPA sudah biasa, kalau anak IPS kan belum biasa itu. Tetapi karena kemarin untuk analitik kan beberapa tutor yang sudah tampil di sini belum ada yang membahas kayak Mas Rizat. Tetapi hari ini kok alhamdulillah ada yang mau membawakan versi negasi, versi tidaknya. Jadi itu menarik sih di analitik itu menjadi lebih sederhana. Mestinya bisa tampil lebih panjang. Atau tampil lagi gitu ya. Mungkin bisa dijadwalkan tampil lagi, itu menarik. Inti pesannya itu ternyata panjang-panjang bisa pernyataan TPS juga itu. Coach Tasirin sudah banyak yang minta didoakan tuh Coach. Silakan Coach Budi, Coach Tasirin, silakan Coach. Diumumkan dulu aja lah yang menang. Oh iya, Oke. Kalau begitu saya umumkan dulu adik-adik, tapi sambil menunggu pengumuman, nikmati dulu yang ini ya. Asik. Cita-cita selalu ada di depanmu. Maju dan berkembanglah, sukses dengan primagama. Primagama terdepan dalam prestasi. We are the professional and I
get the best for you. We are the professional and I get the best for you. Maju dan berkembanglah sukses dengan Primagama. Primagama terdepan dalam prestasi. Oke, sekali lagi silakan adik-adik bagi yang membutuhkan pendampingan segera menghubungi teman-teman Primagama di cabang yang terdekat biar segera mendapatkan pendampingan terkait dengan persiapan menjelang UTBK tahun 2020. Nah, tiba saatnya yang dinanti-nanti oleh adik-adik ini sudah ada kayak gini lagi dong seru katanya Patricia karena selama Patricia ikut baru kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa begitu Patricia. Karena ada hadiahnya ini ya. Karena ada hadiahnya ini. Ya, hadiahnya ini yang mungkin juga jadi menarik. Ada selingan lewat. Biasa. Oke, selamat buat Miranda Moralis dan Yunindah Pradita Putri. Hitungannya kok sama dengan saya ya? Ya, sama dong. Pemenang itu, juri itu kalau adil mesti sama dari sisi manapun. Dari sisi manapun pasti sama. Itu benar semua, Coach? Betul semua, dan itu dari kita juga lihat dari waktu semua dan yang tercepat, kan begitu ya? Wah, alhamdulillah. Selamat, Dek Miranda Moralis. Sudah jadi siswa belum ya? Belum ya? Kalau sudah jadi siswa, maka nanti biaya pendaftaran akan saya ganti. Tapi kalau kelihatannya ini siswa Primagama ini. Oh ya wes, nanti tinggal sampaikan. Begitu saya klik kok kelihatannya munculnya dari Kabupaten Bondowoso. Nanti kabari Dek Miranda Moralis sudah di Primagama untuk yang TPS UTBK di Primagama mana dan biaya pendaftarannya berapa. Nanti DM saya saya ketik di Facebook ya. Nanti kalau diketik di Facebook semua DM loh. Oh, iya. Kita hubungi aja Mas. Hubungi aja Mas. Nanti DM saya di ini ya, di @fabulousgame.id ya, Coach Budi ya. Jangan, subscribe saya. Oh iya, Masya Allah. Benar. Saya lupa. Maklum, kapitalis. Ya, Jadi, adik-adik sekalian lupa, ada satu syarat tambahan untuk tadi yang Dek Miranda harus subscribe ke Fabulous Generation dulu, baru bisa hadiahnya dialirkan. Ya. Semuanya bisa subscribe, silakan karena subscribe itu gratis. Nanti malah suatu saat bisa jadi karena biayanya nanti untuk misalnya ada AdSense digunakan untuk membiayai yang kayak gini, bisa jadi nanti diwujudkan dalam bentuk hadiah lagi ya Mas. Betul. Jadi insya Allah sih kita sudah dedikasikan semua penghasilan dari YouTube akan kita berikan kembali ke adik-adik sekalian. Adik-adik sekarang saatnya giveaway kedua. Nah, giveaway kedua ini tadi syaratnya harus subscribe dulu di channel YouTube Fabulous Generation. Dan ini adalah soalnya. Boleh izin share ya, Coach ya? Silakan. Monggo, Mas. Satunya tadi yang menang siapa, Coach Budi? Yunindah Pradita Putri. Nah, ini belum ditutup itu Facebooknya. Ini sudah kelihatan ya Coach ya? Di Facebooknya belum. Oh, oke. Jadi adik-adik sekalian, soal ini silahkan di screenshot, lalu silahkan dicoba dikerjakan. Jawabannya yang mana? Monggo nanti silahkan di DM saya. Kalau ini memang harus DM Coach. Jadi saya tulis ya Coach ya. Untuk giveaway kedua. Hadiahnya apa nih, Mas? Sama kayak tadi, Coach. Oh, ya. Berarti ini hadiah ketiga ya, berarti ya? Iya. Ya, betul. Dan ini masih soal TPS. Kemarin sudah dibawakan salah satunya sama Kak Iwan ya, waktu itu. Tentang irama bilangan, pola bilangan. Oh iya, ya, betul. Ya. Ini berarti hadiah ketiga ya, yang tadi kan 2. Betul, Coach. Ya, oke. Syaratnya adalah silakan untuk yang ini khusus pertanyaan ini, silakan jawabannya langsung DM ke @fabulousgen.id. Ya, tapi Instagram, tadi syarat di Instagram, syaratnya harus subscribe dulu ya di channel YouTube ya. Sip. Mas, itu ada yang
kata Nggak Patricia kelihatan, kata kelihatan. Patricia nggak kelihatan. Tak gimana nih? Dibesarkan Mas. Nah, betul. Ini ya. Sip. Patricia kelihatan. Satu lagi Mas. Oh, si Cimane. Sip. Sudah kelihatan. Ini tidak harus dijawab di sini adik-adik. Silahkan langsung di... Malah jangan di sini, kalau di Ya. sini nanti contek sama temennya. Jangan dijawab di komen Facebook. Silahkan di dijawab di lewat DM. Nah, terus sudah saya tuliskan di dalam ya. Jadi syaratnya harus subscribe di channel YouTube Fabulous Generation dan channel YouTube Prima Dharma. Monggo. Itu Coach Budi, Coach Billy, Coach Tafirin, silakan monggo saya kembalikan ke Coach kalian. Oke, terima kasih Mas Rizat, luar biasa. Hari ini sudah sangat mewarnai kelas online kita dengan hadiahnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, juga cara pembawaannya. Yang ini bagi anak-anak yang tidak suka coret-coret, namun lebih mengedepankan logika terbalik ya, seperti yang dikatakan oleh Coach Billy. Ini sangat menarik. Saya yakin ini sangat membantu adik-adik yang hari ini ikut kelas online kita. Mudah-mudahan selain dapat hadiah, nanti juga adik-adik hadiah terindahnya adalah ketika pengumuman UTBK SBMPTN pada saatnya nanti. Nah, terima kasih Mas Rizat atas kehadirannya. Itu Coach Tasirin belum doa, Coach. Di channel kita, ya betul. Di channel kita. Monggo, Coach Tasirin. Ini anak-anak sudah mencantumkan beberapa pilihannya. Ada yang pengen ke UI, Patricia pengen ke UI ternyata. Kemudian ada Intan pengen ke UB Malang, Yulianti pengen ke UIN Jakarta, Alifa pengen ke UI, Karunisa pengen UNJ, Marsa, UNER, dan seterusnya. Ada yang pengen ke UNS, wah ada Nurul Asfi pengen ke UNS. Seneng ya alma mater disebut. Iyalah. Tapi nggak ada yang pengen ke NUS ini. Iya. Universitas Nasional Singapura UNS itu. Iya, itu cuma dibalik namanya. Oke, Kestasirin monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pada adik-adik yang tadi sudah menuliskan keinginannya untuk kuliah di perguruan tinggi yang dituju, maupun yang belum menuliskan, kalau saya menganggapnya bahwa semua cita-cita apapun bentuknya itu adalah sebuah kebaikan. Dan kalau terkabul itu menjadi sebuah kebahagiaan. Maka mari kita berdoa. Saya akan berdoa menurut agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Bagi yang beragama lain dipersilahkan. Intinya adalah sama. Kita memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meminta kebaikan dan meminta kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dikembalikan pada Coach Budi. Wah, ini Dek Yuninda udah cepet Coach Budi, udah langsung DM saya. Dek Yuninda ini dari Primagama Pamekasan. Nah, Pak Arman ini loh, kalau nggak ke NSC, ini pun juga menangin semua. Ya, sip. Anak Pamekasan memang luar biasa ya. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Mas Riyad. Terima kasih untuk coach semuanya. Alhamdulillah acara hari ini lancar, tidak ada gangguan apapun. Yang biasanya ada kendala jaringan, alhamdulillah hari ini juga nggak ada. Saya yakin insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat buat adik-adik yang sedang mempersiapkan UTBK 2020. Mudah-mudahan semuanya persiapannya lancar sehingga hasil yang dicapai nanti pada saat UTBK adalah hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih coach semuanya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang untuk adik-adik dan kawan-kawan Primagama seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi. Besok kelas terakhir untuk kelas online. Kita ikuti besok materinya adalah sebagai penuntut keluarga negaraan atau wawasan kebangsaan. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.